aku nggak mau nanti orang tanya, nanti itu jadi bahan bulian orang. Dia cuma nangis, kasih susu nggak mau, digendong nggak mau, ditidurin pun tambah nggak mau. Terus aku pasangin murotal, dia diem. Ayo Amina, nyam. Aku denger nih dari baca-baca juga ya. Ya. Jadi kalau Bang Atta, kalau ke Amina kayak protektif banget gitu. Misal baju harus ketutup atau apa gitu. Sedangkan mungkin kita mama-mama ya kadang-kadang pengen yang lucu-lucu bajunya gitu. Bener gak sih? Gitu nggak? Mungkin sebenarnya maksudnya Bang Atta aku ngerti sih. Dia tuh nggak mau anaknya tuh karena gini, Amina tuh punya eksim kan dok. Jadi di kulitnya itu kalau lagi kumat, itu kalau dia garuk kan suka sampai luka. Iya. Ya kan, eksim tuh luka-luka. Iya. Nah kalau dia dipakai celana pendek, kan luka-lukanya itu kan namanya anak perempuan kan Bekas yang, juga bekas tuh kan agak nggak lama bagus ya. kan dok. Jadi dia tuh nggak mau itu kelihatan orang. Sebenarnya maksud dia tuh itu. jadi. Jadi waktu itu aku sempat ngobrol, sayang sebenarnya kenapa sih kok kamu nggak beliin Amina? Gini ya sayang, kamu coba lihat deh, kakinya Amina tuh kan suka ada bekas eksim. Aku nggak mau nanti orang tanya, nanti itu jadi bahan bulian orang gitu. Jadi tuh sebenarnya itu. Iya. Jadi sebenarnya maksudnya Bang Atta tuh gitu. Cuman kadang penyampaiannya dia yang kadang aku suka bikin aku kesel kan, kayak nggak boleh ya Amina, nggak boleh pakai baju gini ya. Tadi pas aku hari ini dia tadi pagi pakai tank top sama celana cut bray, aduh lucu banget. Karena sebenarnya tangan dia atasnya kan nggak ada eksim. Paling kadang kalau lagi kumat di bagian siku gitu. Dan kadang di muka suka ada merah-merah gitu. Jadi dia tuh memang sensitifnya keturunan dari papanya. Papanya ada eksim juga kan. Jadi dia tuh ada eksim kulitnya tuh eksim yang kontak gitu loh dok. Jadi kalau kena sofa, bahan sesuatu itu ya, iya, sofa kasar iya, gitu. sofa yang kotor atau apa tuh langsung. Pertama aku pikir kan alergi makanan dok, karena aku udah bawa ke semua dokter dok. Aku pikir oh ini alergi makanan kali ya, ternyata enggak, ternyata dia eksim kontak. Jadi kena kotor dikit, dia tuh bisa yang garuk, kasihan loh dok. Kadang tuh berdarah gitu. Bener. Terus aku tuh ngeliatnya kan stres kan dok, kalau masih kecil kan biasanya kita kalau luka berdarah kita kena mandi kan perih ya dok. Dia tuh diem loh dok. Dia tuh kayak iya kena sabun aja dia tuh diem. Jadi kadang aku suka, dok ini gimana. Cuman alhamdulillah kemarin kita akhirnya ketemu sama dokter kulit yang cocok. Alhamdulillah sih udah gak pernah luka. Cuman memang ada bekasnya jadi kayak ada gitu, tanda gitu. Nah yang itu yang buat papanya tuh jadi udah deh pakai celana panjang aja. Kalau orang karena Jawa gelo gitu kali iya ya. kelihatan itu kan dilihatnya karena anak perempuan ya dok. Jadi kayak jadi jangan deh, udah pakai celana panjang aja gitu. Cuman protektifnya sih banget. Oke, terus kalau tentang hobinya Atta, Bang Atta, ya. Karena kan keluhan dari istri, hobinya suamiku tuh mahal-mahal dok, sukanya gini-gini. Nah gimana Aurel sama Atta? Atta hobinya apa? Koleksi mobil ya atau apa? Sebenarnya dia memang koleksi mobil, terus sukanya tuh main bola. Main game. Sebenarnya Bang Atta suka main game loh. Jadi orang kadang suka nggak tahu, Atta suka main game masa sih? Suka gitu kan. Ternyata dia tuh emang suka main game, suka main bola, terus koleksi mobil, Vespa sekarang. Oh ya, Vespa sekarang juga. Jadi ya sudahlah, ya harus dimengerti. Terus ya Aura maksudnya ya udah terima aja gitu, nggak apa-apa gitu ya maksudnya. Ya aku bilang nggak apa-apa, karena daripada dia hobi yang lain kan dok, aneh-aneh lebih baik udah lah terserah. Mau kamu main bola kek, mau koleksi Vespa sampai dia tuh suka banget dok Vespa yang klasik yang udah menurut aku tuh udah buluk banget, yang aku bilang ini tuh udah nggak bisa dipakai, cuma dipajang doang dok. Bener-bener Vespa yang dipakai, nggak bisa. Vespa antik yang tahun 70-an. Aku bilang ini mau buat apa? Ya nggak ada, buat diliatin aja. Terus kayak ya udah deh, karena ya Mata bilang ya daripada aku hobi yang lain aneh-aneh kan lebih baik ini kan bagus hobinya, ini olahraga. Oh ya udah. Emang beda-beda suami istri. Kita ngelihat Vespa itu sesuatu, ngapain sih? Lah mungkin dia lihat kita belanja apa, beli tas yang sama, mungkin mirip-mirip. Ini kan beda menurut kita, menurut dia itu kan sama, kan bisa aja begitu. Iya, bener. Itu jawabannya banget sih dok. Ya? Jadi jawabannya gitu. Jadi aku bilang, kamu ngapain sih beli Vespa? Ya udah gini, aku nggak beli Vespa, nggak beli mobil, tapi coba aku balikin ya. Kamu jangan belanja tas, jangan belanja. Ya kan beda. Ya tapi kalau misalnya kamu tiba-tiba kamu hitung itu sama, jadi lebih baik. Kalau aku kan Vespa bisa dipakai nanti. Kalau tas
Kamu buat apa? Ya aku juga Udah nggak bisa ngejawab ya. Ya udah deh, Ya udahlah, boleh Oke, gitu oke, terserah Vespanya. deh. Boleh. Oke, terus kalau misalnya hobinya Bang Atta aja mahal-mahal kayak gitu. Nah, netizen pada kepo. Katanya uang belanjanya Aurel tuh angkanya fantastis Masya banget. Allah. Ada yang nulis 300 juta. Ya ampun. Bener Kenapa kah Aurel ya terus buat netizen? apa aja itu? Aku nggak pernah jawab, Dok. Maksudnya aku tuh nggak pernah ada spill dari Angka ya? mulut aku tuh kayak ya segini gitu. Enggak, cuman ya Asumsi. alhamdulillah lah cukup lah untuk aku, untuk Amina juga gitu. Yang penting mah cukup ya. Mau Yang beli penting- ini bisa. mau Ya, beli ya ini aku sih yang bisa. penting cukup lah, Dok. Kadang kan itu Oke. kalau misalnya apa ya, kalau misalnya ada apa-apa aku kadang suka bilang juga sih, sayang aku mau gini gitu. Cuman yang aku apa ya, amazed tuh Bang Atta orangnya tuh bener-bener apa ya, nggak perhitungan gitu loh, Dok. Jadi aku bersyukur lah gitu. Iya. Punya suami kan kadang ada juga tipikal suami yang emang kamu per bulannya belanja apa kok habis apa. Di list gitu. Takutnya apa kan ini, kayak gitu. Aku ya. dulu mikirnya gitu kan. Ternyata dia tuh ketika sudah ngasih, dia percayain aja. Jadi ini buat kamu aja gitu. Jadi ibaratnya ini nafkah buat kamu beli pakaian, buat kamu beli buat kecantikan, mau buat tas, terserah kamu. Yang penting ini saya udah kasih ya gitu. Oke. Nah, sekarang nih Aurel kita mau masuk ke segmen namanya party. Apa? Party. Pertanyaan titipan. Oke. Jadi kita ceritanya, Gue Sehat nih punya komunitas. Ya. Terus kita minta mereka bertanya apapun ke Aurel. Nah, Boleh, ini contoh boleh. pertanyaannya nih. Yang pertama ya, Ya. katanya Aurel pernah beliin Amina sendal yang 5.000 Iya. rupiah. Iya. Bener nggak? Bener. Bener. Jadi, Gimana ceritanya? Sendalnya itu yang ini loh, yang sendal yang ada gambar. Oh, itu Amina punya tuh gambarnya Hello Kitty, warnanya ungu. Terus yang bisa bunyi yang bunyi-bunyi gitu. Cit gitu. Dan itu belinya di warung. Oke. Iya, di warung tuh ada. Jadi emang aku waktu itu beliin. Dan dia tuh super duper Happy ya? happy banget. Jadi dia tuh setiap pagi tuh kita tuh bisa bangun aku sama Bang Atta tuh bisa kebangun karena dengar suara sendal dia di depan kamar tuh. Rame. Jadi lucu gitu, dan dia seneng juga. Jadi ya udah, sebenarnya apa ya, Amina tuh nggak seperti yang netizen pikir kok. Kadang netizen suka mikirnya kayak Amina makanya barang-barang yang ini ya itu Harus enggak branded juga. gitu. Enggak Nah, ya? kadang kalau aku ngeliat ini tuh lucu tapi harganya murah, aku beli tetap. Oke, Gitu. jadi nggak harus branded ya, Betul. moms and dad sih. Bahkan yang sama kayak kita tuh kayak sendal sejuta anak gitu. Kalau nggak pakai Iya. cicit-cicit itu kayak ada yang kurang. Ada yang kurang kan, Dok? Heeh, Iya. bener. Pasien juga gitu. Kalau masuk pakai cicit-cicit, ini Ini- anak baru belajar jalan nih pasti. Nih, dia Iya, beli itu. dia seneng. Jadi aku juga seneng deh. Amina suka nggak dikasih atau sering nggak pernah nggak dikasih makanan-makanan yang cepat saji atau yang kemasan, atau mungkin dia lebih sering dimasakin di rumah, dibikinin snack apa gitu, atau gimana kesehariannya? Di rumah juga dimasakin gitu. Kadang kalau bikin-bikin kayak nugget gitu kadang bikin sendiri. Oke. Cuman dia aku kasih juga sih, Dok, kayak misalnya sosis atau makanan. Kadang karena Amina udah makan segalanya, Ya. jadi apa yang aku makan kan dia mau. Jadi kan kalau aku lagi makan apa dia pengen, aku kadang suka jejelin aja gitu. Jadi dia biar tahu, oh ini tuh rasa ini. Kadang aku di rumah suka makan apa ya, kemarin tuh terakhir aku makan gulai, itu kan agak pedes ya, Dok. Oke. Cuman dia tuh sampai sampai kepengen banget. Aku Iya. bilang ini pedes, nggak boleh, ini pedes, nanti kamu sakit perut. Ya udah, kalau dia udah nggak, aku kasih aja. Tapi dia suka. jadi ya udah, kasih aja lah, nggak masalah juga sih aku. Karena aku bukan tipikal yang strict juga, kasihan kan, Dok. Maksudnya kadang dia pengen coba ini, pengen coba itu, ya kita kasih coba aja gitu. Ya sebenarnya kalau makanan yang di rumah kayak misal Aurel makan gulai kayak tadi, justru menurut aku harus dicobain. Ya Bahkan kan? sejak anak mulai MPASI gitu, kita suka bilang makan makanan apa yang ibunya makan di rumah. Iya. Cuman mungkin teksturnya yang dibedain gitu. Iya, Jadi iya, boleh bener-bener. banget. Jadi Boleh. biar dia kaya rasa, Kayak tahu rasa kan, macem-macem. iya, Dok. Jadi dia tuh dari umur berapa ya? 8 kali ya. Udah makan opor, aku Iya, kasih semuanya. itu harus. Iya, opor lah, Bener-bener. rawon, Ya. soto, pokoknya aku kasih Iya benar. segala macem lah. Setuju. Ya. Oke, pertanyaan lagi. Ya. Gimana cara Aurel mengatasi Amina kalau lagi rewel? Pasti ada kan fase-fasenya dia Ada. cranky, rewel, bingung nih anak kenapa gitu. Terus nggak ada susternya. Ya. Aurel sendiri gimana? Aku waktu itu pernah ya, susternya kan lagi pulang izin. Jadi cuman aku, Amina sama papanya doang bertiga.
Jadi waktu itu dia sempat malam-malam tuh rewel banget. Ternyata dia juga lagi numbuh gigi. Terus habis itu dia jadi rungsing aja gitu ya. Terus habis itu agak meler kan hidungnya. Dia cuma nangis, kasih susu nggak mau, digendong nggak mau, ditidurin pun tambah nggak mau. Terus aku pasangin murotal, dia langsung diem. Terus habis itu dia guling-guling tidur sendiri. Alhamdulillah banget tuh. Jadi aku pasangin murotal, denger ngaji-ngaji gitu dia tidur. Jadi aku kadang kalau misalnya lagi rewel banget aku selalu pasangin murotal, ataupun kalau dia lagi nginep di hotel, terus dia agak-agak rungsing, karena kan bayi mungkin bisa ada ngerasa nggak enak atau apa, aku kasih itu, jadi dia biar tidurnya nyenyak. Bisa diikutin juga ini Moms and Dads di rumah, salah satu tips dan trik yang bisa diikutin. Ya. Oke, pertanyaan terakhir dari komunitas kita. Gimana Kak Aurel ngajarin Aminah BAB di toilet trainingnya? Gimana nih? Jujur dok, aku juga nggak waktu itu aku masih belum ngerti juga ya dok. Jadi ya itu dia tadi aku bilang, alhamdulillah suster Aminah tuh kan teliti banget. Jadi waktu itu aku juga kaget, umur 6 bulan tiba-tiba susternya, Bu, Aminah udah saya ajarin BAB sama pipis di toilet ya. Udah bisa. Tadi bisa Bu. Tadi aku bilang gimana caranya sus? Iya, jadi pas dia lagi mukanya ngeden langsung lari kan si sus. Langsung duduk. Tapi alhamdulillah dia sekarang jadi gitu, dia tuh malah jadi jijik kalau kan? pupnya di ininya kan. Jadi dia suka jadi kalau dia udah mulai terus susternya kayak mau ya Aminah mau pup terus dia langsung digotong gitu. Udah terbiasa berarti udah terbiasa. dia. Jadi dia kalau misalnya agak-agak ini udah penuh atau apa, dia tuh suka risih. Karena kalau mau tidur atau udah lagi tidur dia goyang-goyang kemana kesana kemari, tuh artinya dia udah nggak betah gitu. Kalau dudukin di toilet pakai itu nggak yang ada yang kecil tambahan itu loh? Iya. Aminah pakai yang warna, kan kadang ada yang lucu-lucu ya. Aku kan beli di mall tuh, ada yang warna pink, warna apa, itu aku beliin. Dia duduk sambil dipegangin kan, karena dia belum bisa jadi dipegangin. Terus abis itu lucu banget. Aduh, pop aja lucu ya. Iya, terus kalau lihat anak bayi tuh ngeden tuh kan lucu, kayak mukanya tuh cute gitu. Menurut aku itu tuh lucu. Jadi aku seneng. Oke, nah aku dari tadi nanya-nanya mulu. Sekarang segmen terakhir ini judulnya silat, konsultasi kilat. Jadi Aurel kalau mau tanya apapun, misal tentang anak ya, karena aku dokter anak, dia tanya tentang anak, boleh apa aja, silahkan. Tadi satu tadi udah. Terus aku mau nanya, oh ya dok, sebenarnya anak itu, aku kan sekarang karena udah hamil lagi, jadi kan aku nggak bisa ngasih ASI kan dok. Nah jadi kalau dulu kan kalau anak lagi sakit atau apa kan katanya kasih ASI yang banyak gitu kan. Nah karena sekarang lagi hamil, waktu itu kan ASI berkurang banget, terus tiba-tiba habis gitu. Habis, ternyata itu aku hamil gitu dong, kan aku nggak tahu kan. Nah terus habis itu Aminah tuh beberapa kali kan suka sakit, meler atau dia kayak batuk atau apa. Nah kan aku kan suka kasih obat. Itu sebenarnya baik nggak sih ngasih anak kayak obat-obat terus kayak gitu? Berarti Aminah ini sebelumnya ASI full dari lahir sampai sebelum Aurel hamil. Ya sampai setahun. Nah jadi sebenarnya Aurel kalau udah ada umur 1 tahun ke atas, itu sebenarnya porsi untuk ASI ataupun apapun di luar ASI ya, ASI, PASI, susu formula, susu apapun itu sebenarnya porsinya hanya sedikit sekali. Jadi kalau 100% itu, kalau di atas 1 tahun itu 70%-nya udah makanan ya, 30%-nya ASI atau susu formula, tergantung kondisi bayinya, anaknya. Nah kan sekarang Aminah udah gede, sebenarnya udah di atas 1 tahun. Jadi sebenarnya tidak harus banget dia mendapat ASI dalam jumlah banyak. Nah kalau ibunya masih keluar ASI-nya, itu juga tidak semua ibu hamil itu stop menyusuinya, tergantung kondisi. Aku ada loh pasien kakak adik jaraknya paling cuman 1 tahun. Jadi bayinya baru umur 3 bulan ibunya hamil. Oh bisa gitu dok? Bisa. Katanya harus, tapi itu mamanya udah haid? Udah. Nah jadi kan beda-beda kan. Nah kalau aku tuh haidnya kan setelah 9 bulan. Nah 9 bulan jadi aku tuh gak haid dok. Gak haid, November aku haid. Terus habis itu cuman berarti 3 bulan setelah haid kali ya hamil. 4 bulan tuh. Kaget juga sih aku. Sampai sekarang masih kayak ini ya. Iya, kok bisa ya gitu loh dok. Jadi beda-beda Aurel. Ada pasienku yang bahkan sampai dia melahirkan anak kedua
dia masih nyusuin lah itu si kakak. Oh gitu. Jadi beda-beda. Kalau pada saat nyusuin misal terjadi kontraksi, biasanya obginnya, dokter kandungannya nyuruh stop. Tapi kalau ibunya baik-baik aja, jadi tetap dilanjut ASI-nya. Tapi kok Jadi aku udah nggak keluar ya, Dok? Nah, makanya kalau kasus Aurel kan nggak keluar. Enggak. Berarti ya udah option lainnya adalah berikan pengganti ASI, ya. susu formula atau apapun ya. Tapi kan itu sebenarnya porsinya juga hanya sedikit. Jadi nggak terlalu banyak karena makanan menjadi yang utama. Nah, kalau tadi ngomong jadi misal kalau anak sakit gimana? Ya gimana pun memang ASI sama susu formula berbeda. Iya. Ya, antibodi segala macam adanya di ASI, tidak ada di susu formula gitu. Nah, tapi ya anak ini kembali lagi udah 1 tahun ke atas. Jadi sebaiknya nutrisi-nutrisi yang ada di ASI, makronutrien, karbo, protein, lemak, kemudian mikronutrien, vitamin, mineral yang berperan untuk imunitas kita kan biasanya vitamin C, vitamin D, mineral, zinc, zat besi. Nah, kita harus mengupayakan itu didapatkan dari makanan sehari-harinya dia. Oke. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati sebenarnya nomor 1. Kalau bisa kan nggak sakit. Iya. Ya kan? Jadi cara mencegahnya ya pastikan MPASI-nya dia, makanannya dia betul. Secara kuantitas dan secara kualitas. Nah kalau sampai sakit, itu sebenarnya tergantung sakitnya apa. Kalau cuman kayak common cold, batuk pilek biasa, selesma, itu sebenarnya virus doang, Aurel. Nggak usah dia papain juga akan self-limiting disease. Jadi moms and dads nih harus hati-hati banget ngasih obat. Ini sekalian message buat yang di rumah, di anak di bawah 2 tahun, apalagi di bawah 1 tahun. Itu sangat tidak direkomendasikan membeli obat di apotek, toko obat, warung, dan memberikan secara mandiri tanpa petunjuk dari dokter. Karena sering nggak pas, ya takutnya dosisnya nggak sesuai. Kemudian dia jadi dikasih obat yang sebenarnya tidak diperlukan gitu. Sedangkan organ-organ tubuhnya, ginjal, hati belum kan masih gitu ya. Belum sematur kita ya. Gitu. Jadi hati-hati. Kecuali misal dia batuk pilek ya Aurel, tapi udah sampai demam tinggi, anaknya lemes, muntah-muntah atau apa, kamu mending bawa ke rumah sakit. Karena jadi better nggak ngasih obat sendiri kalau seumur Amina ya. Karena waktu itu tuh aku pernah lagi beberapa kali kalau lagi keluar negeri gitu ya, tiba-tiba Amina tuh badannya panas, terus habis itu pilek, batuk kan. Kita lagi di luar negeri, aku bingung. Ya udah aku konsul sama dokter yang ada di sini kan. Terus kata dokter, "Ibu bawa ini enggak? Bawa ini enggak?" "Bawa, Dok." "Yaudah ibu kasih aja dulu obat ini." Coba aku tetap nanya dokter sih. Nanya dulu. Makanya kalau ada yang mau pergi kayak kemarin tuh, begitu pada mau mudik, semua pada datang ke poli, "Dok, obat apa nih yang harus dibawa?" Iya, atau vitamin apa untuk menjaga daya tahan tubuhnya dia. Tapi sebenarnya ada nggak sih, Dok, vitamin yang untuk jaga daya tahan tubuhnya? Kalau vitamin sebenarnya sih yang paling bagus adalah kalau kita bisa ngasih lewat nutrisi sehari-hari, Aurel. Makanan dan minumannya. Kayak kasih buah gitu ya, Dok? Ya, jadi sebenarnya kalau dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, vitamin atau mineral yang sejauh ini kita rekomendasikan untuk diberikan dari luar itu vitamin D sama zat besi. Udah 2 itu doang. Sedangkan kalau D yang sama lain, zat besi. Yes, vitamin D itu sejak bayi baru lahir sekarang mulai dikasih. Kalau sekarang dikasih ya? besi, Oke, aku cari deh. Kalau zat besi, biasanya kalau pada kayak Amina kan ASI eksklusif. Itu biasa kita mulai kasih usia 4-6 bulan. Tapi harus konsul ke dokter anaknya karena kondisi anak bisa beda-beda. Kayak misal bayi prematur atau lahirnya kurang dari 2,5 kilo, kita ngasih bisa lebih awal. Tapi kalau dia ya biasa-biasa aja gitu, bagus-bagus aja, beratnya cukup, pertumbuhannya baik, itu kita start 4-6 bulan untuk zat besi. Nah, kalau tentang imunitas, tadi aku sempat sebut, biasanya sih yang memegang peran vitamin C, D, zinc, ya, kemudian tadi zat besi juga, gitu. Nah, usahakan, itu kan termasuknya di mikronutrien, kadang terlupakan, kadang kita cuma mikirnya yang penting beratnya naik, jadi karbo, protein, lemak. Padahal sebenarnya mikronutrien, tadi itu mineral dan vitamin itu sangat penting untuk metabolisme dan imunitas gitu. Jadi ya benar kalau vitamin C biasanya buah sih, Aurel. Buah ya, kasih jeruk ya. Jeruk, pepaya, mangga gitu. Suka nggak dia makan itu? Suka banget. Dia suka banget buah, Dok. Jadi dia tuh suka banget anggur. Dia suka. Terus jadi
Jadi kalau aku lagi makan apa dia tuh kayak Kepo ya. mama dia mau maksudnya. Oke dia mau kasih, dia suka. Ya udah, jadi besok-besok aku kasih buah itu lagi. Ya, Alhamdulillah dia, bagus lah. alhamdulillah tidak menyusahkan, mamanya baik sekali. Ya itu bener loh Aurel. Jadi apa yang ibunya makan itu anak cenderung mau. Yes, dan dia kayak lebih Gitu. tertarik gitu loh. Dok. Dia tuh kadang kalau makannya kan kadang kalau di rumah tuh aku biasa suruh masaknya tuh hati, terus habis itu tadi dia makan otak. Oke, Jadi ada yang otak tuh bagus. ntar pakai ayam, terus pakai daging, terus sayur gitu kan. Ya. Nah cuman kadang kalau aku kayak dia ngeliat aku makan, tiba aku makan soto, dia tuh langsung mam, dia pengen yang makanan aku gitu. Iya. Jadi kadang pas aku kasih dia tuh bisa lebih lahap Lahap dan kan? lebih nggak diemut. Kadang tuh kan Ya. ya sekarang dia masanya lagi kadang Suka ngemut, ini ya. suka kayak ayo Amina nyam gitu. Jadi dia suka aduh kadang suka gemes sendiri. Benar-benar. Jadi manfaatkan itu sih Aurel, karena dia sangat-sangat niru kita. Kamu makan apa dia pengen. Bahkan kadang ada pasien dia maunya makan kalau piringnya sama kayak mamanya. Pakai piring dia nggak mau, pakai piring mamanya mau. Gitu. Iya, emang Lucu suka banget bocah-bocah unik. ini. Betul. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi terakhir dari Aurel atau udah? Udah Cukup? cukup. Seru banget ya Moms and Dads obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Aurel yang udah menyempatkan dari di Sama-sama, sela-sela dokter. kesibukannya untuk ngobrol sama kita hari ini. Nantikan acara-acara kita, tema-tema berikutnya di Ngoprek selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Dah.